누군가 삭제하고 있다. 네 비밀을 지켜주기 위해 내 비밀도 얘기해줄게. 나 안 줘. 나 진짜 안 줘. Sama gue Claire di Nonton Bareng Claire. Hari ini gue mau ngebahas tentang new Disney series, original Disney series tapi made in Korea yang lagi trending dan viral di mana-mana. Bahkan katanya series ini ditonton paling banyak di seluruh dunia di platform streaming Disney Plus. Nah, tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Claire. Nah, series ini diambil dari webtoon dengan judul yang sama, karya Kang Fu, yaitu Moving. Jadi series ini punya genre yang sebenarnya bukan genre yang baru, sebenarnya genre yang udah banyak sekali diambil oleh Hollywood, genre ini. Tapi bagaimana dia mengemas sutradaranya dan penulis ceritanya bikin sebuah tontonan yang kemasannya bagus, menghibur, dan bagus banget sehingga wajar guys kenapa ditonton paling banyak di seluruh dunia. Bahkan buat gue guys, this is the best drama of the year. Kemarin gue bilang di half 2023 best drama adalah Revenant karena belum tayang Moving guys, tapi setelah Moving tayang, this is the best drama, dan gue yakin sampai akhir Desember nggak akan ada drama yang nggak akan ngalahin Moving ini guys. Gue sebegitu pedenya karena emang sebegitu bagusnya. Kenapa bisa begitu bagus? Nanti gue bahas satu-satu kenapa Moving ini bagus. Moving ini sebelumnya gue menceritain, Moving ini menceritakan tentang kumpulan orang-orang yang punya kekuatan super, punya kekuatan supranatural. Ya bisa dikatakan superheroes lah guys. Banyak yang bilang ini plagiat Heroes katanya ya, tapi menurut gue sih beda banget. Kenapa beda? Karena Moving ini dikemas dengan ala-ala drama Korea dengan mencampurkan banyak genre guys di dalamnya. Jadi orang yang suka action bisa nonton, orang yang suka superhero bisa nonton, bahkan orang yang suka romcom ala drama Korea pun bisa nonton gitu. Dan nggak berlebihan, semuanya nggak berlebihan. Kita lihat orang terbang, lihat orang punya kekuatan super seperti Hulk, kita tuh nggak aneh karena mengemasnya dengan begitu humanis. Jadi point of view dari tokoh-tokohnya tuh bikin kita seneng ngelihatnya gitu. Jadi this is the best drama of the year in my version guys, sampai akhir 2023 menurut gue sih ya. Nah, Moving ini pertama kenapa gue bilang bagus banget, sebenarnya guys ya, nothing new under the sun. Jadi nggak ada yang baru di bawah matahari ini, di dunia ini nggak akan ada yang baru, karena ya pasti balik lagi ke ide-ide sebelumnya, pakai ide-ide yang udah ada, genre-genre udah ada, cuman bagaimana mengemasnya dengan begitu bagus. Sama seperti makanan guys, pisang goreng dari dulu udah ada, tapi kenapa lalu muncul inovasi baru, pisang goreng dikasih topping, kasih keju, atasnya dikasih matcha, lalu laku lagi, viral lagi. Karena itu bagaimana orang bisa mengemas dengan tampilan yang baru, terus dikasih bumbu-bumbu baru sampai akhirnya jadi sajian baru gitu. Nah, Moving ini menurut gue berhasil bikin sajian yang topping-topping yang bagus itu sehingga menjadi asik buat ditonton. Lalu plotnya bagus guys, jadi alur ceritanya menurut gue rapih, tersusun dengan rapih, bikin orang ngerti. Jadi Moving ini dibagi menjadi 3 part. Di part 1 itu kita episode 1 sampai 7 kalau nggak salah, menceritakan tentang anak-anak para superhero ini. Jadi mereka tuh ternyata kekuatan supernya bisa nurun ke anak-anak mereka. Nah, kita bakal dibawa ngelihat kehidupan para anak-anak superhero ini, bagaimana mereka struggle untuk menyembunyikan kekuatan supernya, bagaimana mereka struggle jadi seseorang yang berbeda dari teman-temannya, dan bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, lalu di part 1 ini kita bakal lihat romance-romance remaja, pertemanan, hubungan orang tua dengan anak. Nah, ini banyak bumbu drakor yang sering kita lihat, yang bikin adem hati, yang bikin hangat menurut gue sih ya. Tapi masih dimasukin action yang gore gitu. Lalu di part 2 mulai masuk ke adegan flashback orang tuanya mereka saat mereka jadi agen. Jadi mereka tuh para superhero ini tuh dijadikan agen rahasia oleh negaranya sendiri. Nggak banyak yang tahu, bahkan pemerintah pun nggak semua tahu, untuk menjaga keamanan negaranya. Karena seperti kita tahu, politik Korea Selatan dan Korea Utara itu selalu tegang, dan orang-orang ini tuh dipilih sebagai agen rahasia untuk menjaga keamanan negaranya. Kayak misalkan kalau ada
kasus yang susah gitu. Akhirnya mereka diturunin tapi diam-diam, jadi bener-bener gimana ya, tersembunyi lah gitu dari masyarakat, bukan yang open public kayak Spider-Man yang orang-orang bisa lihat di jalanan, Flash, teriak-teriak ada Flash itu enggak. Jadi orang-orang umum pada umumnya tuh nggak tahu kalau misalkan ada orang-orang yang punya kekuatan super gitu guys. Nah di part 2 ini diceritain orang tua mereka. Di sini gue suka banget. Jadi warnanya tuh warna masa sekarang dan masa itu tuh nggak terlalu jomplang, tapi kerasa soft banget peralihannya dengan setting tahun seperti itu. Dan di sini menghadirkan Jo In Sung guys. Seperti kita tahu Jo In Sung terakhir tuh di It's Okay That's Love ya tahun 2014, dan dia baru main film lagi di 2023 ini karena katanya pasangannya Han Hyo Joo guys, dan mereka chemistry-nya luar biasa banget guys, bagus banget. Romance-nya nggak berlebihan, terus kayak gimana ya, kecil-kecil yang bikin ke hati dapet banget gitu. Jadi bagus banget di sini chemistry mereka berdua, bikin orang gimana ya, berbunga-bunga hatinya gitu yang nonton. Keren juga karena dua-duanya tuh agen rahasia juga. Yang Jo In Sung di sini bisa terbang ceritanya, lalu yang Han Hyo Joo tuh bisa punya panca indera yang sangat tajam gitu, dan anak mereka akhirnya juga jadi punya kekuatan super gitu. Nah di part 3 mulai seru nih. Kita nih udah masuk party ongoing. Jadi kita nunggu Rabu besok buat episode berikutnya tuh udah mulai tuh mereka bersatu lagi melawan musuh. Nah di sini serunya. Nah lalu kenapa bagus lagi moving ini? Pemilihan aktornya luar biasa. Gue suka banget sama pemeran utamanya Lee Jung Ha dan Ryu Seung Ryung. Nah Lee Jung Ha ini sebenarnya kita udah lihat di drama-dramanya yang dulu. Di sini dia jadi bongsok, gemuk. Kok kayak gimana ya? Kok bisa ya milih gemuk? Taunya dia orang yang sama yang main di Nevertheless, dan beda banget karena dia sampai rela naikin berat badan 30 kilo demi peran ini guys. Gila, ini memang totalitas luar biasa banget. 30 kilo kan bukan hal yang gampang gitu, dan sebagai artis otomatis dia nggak mungkin gemuk terus, dan dia akhirnya harus nurunin berat badannya lagi, dan katanya sekarang udah mulai turun. Terus sudah shooting moving. Ryu Seung Ryung seperti kita lihat di terakhir Alchemist ya kalau nggak salah, apa Law School ya. Di sini dia beda banget, jadi anak SMA yang punya kekuatan super juga. Di sini cantik banget dia, lalu atletis banget gitu, seneng liatnya. Nah artis dan aktor di sini pun nggak dibikin gimana ya, kayak sekalahan Hyo Joo aja nggak yang cantik kayak dulu kita lihat di Way to World gitu. Dia di sini benar-benar kayak ibu-ibu biasa, tapi enak dilihat gitu. Jo In Sung juga yang nggak yang sampai glowing gimana gitu, jadi benar-benar natural semuanya. Yang gue bilang ini kerasa humanis banget, nggak kerasa natural segala sesuatu dari actingnya, penampilannya gitu, yang bikin moving ini kerasa berbeda dan bagus ya menurut gue. Pemilihan aktor-aktor sisanya, lalu koreo berantemnya, actionnya bagus. Walaupun CGI-nya ada beberapa yang agak kasar, tapi buat gue buat ukuran series not bad lah, benar-benar masih enak dilihat, nggak yang kasar banget gitu. Adegan-adegan terbangnya, sebenarnya awal-awal nonton kayak di episode 1 kayak aneh banget sih ada series kayak gini, ada orang bisa terbang, terus orang bisa nggak kuat gitu, apaan sih gitu, kayak garing banget. Tapi setelah nonton, jadi awalnya sempat berhenti nonton, lalu wah kok rame banget, banyak yang review bagus segala macem, akhirnya nonton lagi maksain. Setelah nonton terhipnotis, gila emang bagus banget, ceritanya bagus, sedalam ini gitu maknanya, dan ya itulah ide-ide cerita, premis segala macam ya bagus menurut gua. Makanya kenapa banyak orang yang nungguin setiap hari Rabu. Nah biaya produksinya pun gak murah guys, sebesar 50 miliar won atau setengah M rupiah, 500 juta sekian kalau nggak salah. Tadi gue lihat kalau dikerupiahin 500 juta ya apa 5 miliar loh, buset, luar biasa banget ya. Jadi emang ini tontonan terbaik tahun ini yang semua orang harus nonton. Nah di sini pun menurut gue sih Hollywood harus belajar banyak ya dari Korea, karena Hollywood makin lama makin mundur ya guys. Maksudnya emang sih masih banyak yang bagus, cuman gimana caranya Korea bisa mengemas sesuatu yang udah basi jadi tontonan yang empuk. Kayak
genre zombie yang udah kayak aduh zombie lagi. Taunya mereka jebret keluarin All of Us Are Dead yang menurut gue sih something new gitu rasanya, karena settingnya sekolahan lalu anak-anak gitu. Padahal ya isinya cuma kejar-kejaran zombie doang gitu, terus ada orang survive, ada orang yang jahat, masih sama gitu, tapi bagaimana mengemasnya, toppingnya itu bagaimana, seperti gue bilang toppingnya bisa bagus. Nah si Moving ini pun seperti itu, genre superhero udah basi sekali, udah banyak sekali, tapi bagaimana dia bikin series ini dengan jadi baik dan berhasil dibikin live action yang keren buat ditonton guys. Gitu dari gue. Jadi setiap Sabtu, setiap Rabu, sebentar lagi selesai sih, akhir bulan ini udah selesai, udah tamat 20 episode aja di Disney Plus Hotstar. Dan ini Disney udah mulai bikin original series made in Korea nih guys. Bakal seru banget nih. Bakal langganan Netflix dan Disney terus jadinya. Oke, terima kasih yang buat yang udah nonton. Sorry kalau ada salah-salah kata, dan sorry kalau ada misinformasi. Dan terima kasih semuanya.